Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashrab safi al-hani wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashrab safi al-hani wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashrab safi al-hani wa hab ya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nikmahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang penuh dengan kebaikan ini. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita bersama dapat berkumpul yang mudah-mudahan insya Allah baik yang dekat maupun yang jauh yang telah datang pada siang hari ini di tempat ini, mudah-mudahan semuanya Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah tinggikan kedudukan dan derajatnya, Allah mudahkan setiap urusan-urusannya, Allah sembuhkan sakit penyakitnya, dan Allah perbaiki keadaan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita bersama berkumpul dalam tujuan niatan yang sama. Kita ingin belajar, menimba ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menambah hikmah yang perlu kita petik dan perlu kita pelajari dalam hidup. Secara manusia dalam hidup itu tidak akan pernah ada waktu hentinya untuk belajar. Baik usia kita ketika muda terutama, walaupun juga sudahlah tua, belajar itu tidak pernah ada habisnya. Setiap orang ingin terus belajar, Allah akan semakin bukakan pintu pemahaman baginya. Semakin orang itu jauh dari belajar, Allah akan semakin juga menutup akal pikirannya. Dan apa yang menyebabkan kebanyakan kejadian-kejadian terjadi pada momen-momen kita di era-era hari ini? Baik kejadian-kejadian dari berita-berita yang tidak mengenakan, orang menyakiti orang, orang menzalimi orang, atau juga mungkin sampai kita temukan kok masih ada hari ini yang sampai hati orang yang memiliki hubungan darah, ada ikatan darah, tapi kok mereka bisa segitu losnya untuk menyakiti orang yang sesama ikatan darah dengan dia. Semua itu akarnya di mana? Sederhana. Akarnya karena Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya. Ketika hati tertutup, jangan harap pikiran itu terbuka. Kalau sudah hati dan pikiran tertutup, maka sudah pasti perilaku tidak akan terarah. Makanya kenapa Islam pertama kali datang membawa ayat turun dari langit ke bumi, pesan ayat itu adalah Iqra. Kenapa Iqra? Padahal syariat ini lebih dari hanya sekedar membaca. Tapi ternyata pesan utama dari Iqra adalah kamu tidak akan benar-benar memahami syariat ini, tidak akan benar-benar memahami ilmu dalam hidup ini jika tidak kamu awali dengan membaca. Arti lain dari membaca adalah tentunya belajar. Ketika seseorang menutup akses belajar pada dirinya, sama dengan dia menutup seluruh akses. Dari mana? Dari pikiran dan hatinya. Kalau sudah akses pikiran dan hati ini tertutup, pasti kita akan jumpai
makin banyak orang yang berperilaku dengan perilaku yang tidak terpuji. Maka dengan tema kita hari ini, kita ingin belajar tentang seninya menata hati. Tapi kalau kita baca temanya, ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada seluruh peserta yang hadir. Kenapa tema ini penting untuk dibahas? Kenapa kita merasa penting belajar seni menata hati? Apa sih yang muncul di pikiran ketika kita itu melihat ada tajuk seni menata hati? Mungkin sebagian akan berpikir, oh seni menata hati itu ya mau bikin hati jadi tenang. Seni menata hati itu mau bikin jadi lebih baik. Tapi kalau ditanya lebih dalam terkait tentang seninya menata hati, maka jawabannya adalah karena ada hasil yang ingin kita perbaiki selama ini. Coba dipikir lagi. Ada hasil yang ingin kita perbaiki selama ini. Kita hidup dan kita sudah jalan sekian tahun, umur yang ada di sini kan beda-beda. Ada yang umurnya 20, ada yang umurnya 30, mungkin juga ada yang umurnya sudah 40. Ada yang lebih lagi? Ada yang umurnya sampai 50 bisa deh gitu ya. Oke. Ketika kita lihat ini umur berjalan, ada beberapa orang yang kemudian merasa, oh hidupku gini-gini aja. Ada banyak di antara kita merasa belum puas sama hidup kita sendiri. Ada banyak di antara kita bertanya-tanya, ada yang perlu diperbaiki, tapi mulainya dari mana kira-kira? Berarti kalau kita bicara hasil, apa yang sudah kita dapat hari ini belum bikin hati kita puas. Ada yang merasa rumah tangganya kok gini-gini aja. Mereka bilang kita perlu belajar untuk lebih baik lagi. Berarti apa? Belum puaskan sama hasil? Belum. Ada orang yang bekerja, dia juga berbisnis, dia juga mencari penghasilan, dia mencari nafkah dan lain sebagainya. Terus dia bilang, gimana ya caranya kita itu mengupgrade? Gimana caranya kita itu lebih berkembang? Gimana caranya kita lebih maju? Nyadar gak sih? Ketika ada keinginan begitu, itu kan sama dengan kita belum puas pada posisi kita hari ini. Kita lihat ada orang lebih maju, maka kita jadikan dia sebagai inspirasi kita. Kok bisa ada mereka yang hari ini umurnya sekian, mereka sudah banyak melakukan hal-hal baik, sementara kita mungkin kok masih di sini-sini aja. Berarti sama dengan apa? Kita sedang bermasalah dengan hasil. Jadi kalau ada orang, kita temukan pada diri kita terutama, saya pengen memperbaiki diri, itu sama dengan belum puasnya diri kita ini dengan hasil yang kita dapat selama ini. Maka kalau ada dari kita yang ingin memperbaiki hasil, berarti kan harus tahu nih apa yang bikin kita bisa memperbaiki hasil. Pertama, mundur dulu nih. Gimana caranya biar hasil baik? Meluruskan perilaku. Nabi SAW itu kan mengutip dalam sabdanya bahwa wa ma bu'ithu illa liutammim makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, perilaku. Kalau ada yang mau
hasil dari hidupnya hari ini baik, maka yang perlu dia perbaiki perilakunya dulu. Ini urutannya. Dari hasil itu karena sebab perilaku. Perilaku kita, malasnya kita, rajinnya kita mengantarkan hasil kita sekarang. Di sini banyak mahasiswa, banyak guru, atau mungkin juga wanita-wanita bekerja atau ibu rumah tangga. Hasil daripada perbuatan kita yang kita lakukan ini mengantarkan hasil yang kita dapat saat ini. Ketika ada anak-anak sekolah, mereka perilakunya rajin, ya, perilakunya sesuai dengan apa yang sekolah tuntut, mereka menunjukkan perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa diri mereka gigih, itu nggak mungkin membohongi hasilnya, itu nggak mungkin. Anak rajin, anak gigih, anak semangat, hasilnya pasti memuaskan, ya dong. Itu berkaitan dengan perilaku. Hari ini ibu rumah tangga, ketika ibu rumah tangga totalitas jadi ibu rumah tangga, dia sibuk menjadi istri yang baik, sibuk menjadi ibu yang baik, totalitas dalam menata rumah, totalitas dalam menjaga rumah, totalitas dalam melayani pasangan, totalitas dalam mendidik anak-anak, dia juga akan menelan hasil. Hasil nggak mungkin dong. Analoginya gini, kita nanam cabai, masa keluarnya jeruk? Pernah gak kita nemu bibitnya cabai keluarnya jeruk? Gak akan pernah kita temuin itu. Perilaku kita itu mengantarkan keberhasilan kita. Tapi kalau bicara tentang perilaku itu mau diajarin seperti apapun, pada akhirnya orang berperilaku cuma pura-pura. Ada orang diajarin jalan kepo. Apa emang dia jalannya begitu? Apa pas lagi di catwalk aja di jalan begitu? Model diajarin kalau jalan tangannya di pinggang, suruh lenggak jalannya. Saya tanya, dia jalan itu karena lagi jadi model atau emang jalannya begitu? Berarti perilaku itu bisa dipaksa. Tapi ketika itu dipaksa, itu hanya jadi pura-pura. Dan hari ini tuh, kenapa banyak orang yang jadi orang baik, tapi dia terbebani? Itu karena perilakunya itu kebanyakan pura-pura. Pura-pura senyum, pura-pura baik, pura-pura ramah, pura-pura nurut sama orang tua, pura-pura iya, pura-pura. Yang didapat apa sih? Kebebalan. Capek pura-pura senyum terus, capek belagak pura-pura jadi anak yang paling pertama absennya, capek pura-pura jadi anak yang kelihatannya paling aktif dalam hidupnya. Capek selalu berusaha menampakkan apa yang dianggap itu citra terbaiknya. Nah, ini yang terjadi pada sosial media hari ini. Media sosial kita nih, apa sih yang ditampilin? Kan bukan aslinya kita. Kebanyakan sosial media itu menampilkan hanya sisi terbaik kita. Karena kita butuh orang melihat hanya dalam versi baik. Kita gak siap orang lihat versi buruk kita. Ketika kamu hanya mau terlihat baiknya, di situ mulai ada tuntutan beban moral. Aduh, kalau orang lihat ketika biasanya kamu pasang di sosial media muka kamu yang dengan filter yang cantik-cantik itu, ya kan, dengan filter gitu, setiap kali foto ada lampu yang menyorot dia, misalnya gitu,
tiba ada waktu ketemu, nyadar muka aslinya kayak apa, mulai ketahuan gitu muka aslinya kayak apa sih yang biasanya muncul, kebebanan. Makanya akhirnya muncul penyakit insecure, karena yang dilakuin pura-pura. Tapi apa orang berpura-pura ini nggak punya sebab? Apa yang bikin perilaku kita sampai menjadi perilaku ini? Juga ada urutannya. Yang menyebabkan perilaku kita menjadi kita hari ini itu disebabkan karena perasaan-perasaan yang muncul di hati kita. Perasaan ternyata. Maka kalau bicara tentang seni menata hati, arti lain seni menata perasaan. Secara teori kita paham hati ini tempatnya Allah memandang. Tapi ketika saya bicara di forum anak-anak sekolah, saya bilang hatimu itu tempat Allah memandang. Mungkin anak-anak modern mendengarnya agak sedikit klise. Tempat Allah memandang. Bahkan kita nggak ngerasa dilihat sama Allah. Ya nyadar, wajar ngerasa begitu, karena dia belum paham iman. Yang dia sadar manusia lihat dia. Yang dia sadar orang lihat dia. Dia belum nyadar ada Allah yang mengawasi dia. Kenapa hari ini kita didengerin akan ceramah misalnya? Wahai ibu-ibu, wahai adik-adik, wahai kakak-kakak, hiasi hatimu. Dia dengar, di mana hiasin hati? Kalau dibilangin ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, hiasi wajahmu, langsung ingat foundation, pensil alis, ya, bibir merah, gitu. Dia langsung kebayang, oh iya ngerias wajah tuh caranya begitu. Tapi ketika dibilangin hiasi hatimu, dia belum ketemu gimana ngehiasnya, gimana caranya hati ini berhias, dan seterusnya. Maka perasaan-perasaan yang muncul selama ini itu disebabkan tentu oleh diri kita yang gak mampu mengontrol semua hal yang masuk ke dalam hati. Saya katakan nih, sepakat ya, marah tuh maunya kita gak sih? Ada gak sih orang yang niat hari ini saya mau marah-marah? Ada gak? Pernah nemu kali temen gitu yang dia bilang rencana, ini hari apa? Oh ini katanya hari Sabtu, ini hari Sabtu, hari ini saya mau marah-marah. Kenapa? Karena Sabtu harinya saya marah-marah. Ada orang begitu? Nggak ada. Ada gak orang punya rencana, ini hari apa? Oh ini hari Senin, harinya saya galau, saya hari ini mau galau. Nggak ada. Kenapa? Karena sedihmu, galaumu, bahagiamu semua datang tanpa mengetuk pintu. Dia datang. Ini hati kebuka. Bukan cuma ngetuk pintu lagi, bahkan kita duga-duga. Itu sedih kapan mau datang, kapan mau mampir, itu bahagia kapan mau nyapa. Seringkali kita sendiri nggak pernah menduga-duga. Jadi perasaan-perasaan kita kenapa suka muncul gelisah, khawatir gitu ya. Kalau kita bicara di ilmu kitab, itu kan hati gelisah karena kotor. Itu kan hati gelisah karena dia tidak dihuni oleh yang baik-baik. Sekarang kita tidur, setiap kali mau tidur kan Nabi ajarin, sebelum tidur kebetkan selimutmu, sapu tempat tidurmu dengan sapu lidi gitu ya, kurang lebih. Bersihin. Tapi berapa banyak dari kita yang ngamalin? Hal sederhana nih. Padahal kalau orang resik
naik ke tempat tidur ngerasain tuh ada ngeres ya, kalau bahasa orang kita ya, kayak ngeres-ngeres gitu ya, kayak ada pasir-pasir, tapi wujudnya nggak ada. Tapi kita bisa rasa nih kasur ngeres, ini selimut ngeres katanya, kurang resik, kurang bersih, kita anggap begitu. Orang resik nggak bisa tidur, orang cuek. Coba orang cuek bodoh amat, mau selimutan nggak selimutan, mau pules-pules aja, gitu ya. Padahal itu semua bukan tentang ya tidur ribet amat. Nabi yang ngajarin. Ini Nabi yang ngajarin. Tunggu dulu, kaitannya apa? Kadang ada kotoran yang terasa tapi nggak kelihatan. Sepakat nggak nih? Kamu masuk ke rumah, kamu lihat lemarimu, kamu lihat makasmu, secara dari jauh kamu lihat, dia baik-baik aja. Tapi begitu kamu elap, kok hitam? Ada debu yang nggak kelihatan, ada noda yang nggak terlihat. Begitu juga sesuatu yang melekat di hati kita. Kotoran dia terasa, tapi nggak kelihatan. Noda-noda kesalahan, dosa, kemaksiatan terasa, tapi tidak terlihat. Layaknya debu, ketika kita masuk dalam satu ruangan, debu itu satuannya nggak kelihatan, tumpukan pasirnya nggak kelihatan. Dia hanya terlihat ketika kamu mungkin mulai menyolek dia, ngeraba dia. Oh, ini ngeres. Oh, ini debu. Ini ada debunya kotor, mesti dilap dan seterusnya. Hati kita pun juga demikian. Hati kita nih kalau bernoda, ada gak yang bisa lihat? Mana noda hatinya? Bisa lihat noda hati? Gak bisa. Gak ada dari kita yang bisa lihat noda hati, gak ada dari kita yang bisa ngelihat kotoran hati. Tapi bisa terasa. Ketika hati kita kotor, terasa. Kenapa ini jadi gelisah? Gelisah tanpa alasan itu seringkali kita rasa. Ketakutan tanpa alasan itu sering kita rasa. Kesedihan tanpa alasan juga sering kita rasa. Apa-apa yang menyangkut hati seringkali datang bahkan tanpa alasan, itu sering kita rasa. Tapi kita nggak benar-benar nyadar, itu rasa tidak datang begitu saja. Dia punya penyebabnya. Noda-noda yang mengganggu hati kita, itu punya penyebabnya. Sama dengan gelis atap kita, itu ada penyebabnya. Maka kalau tadi perilaku disebabkan karena perasaan, lalu perasaan yang muncul seringkali datang ke kita, itu disebabkan oleh apa? Kalau perilaku karena perasaan, maka perasaan itu disebabkan oleh pikiran. Jadi kalau bicara tentang seni menata hati, sebetulnya mesti ditambah nih, seni menata pikiran dan hati. Pikiran dan hati itu nggak bisa dipisah. Akal dengan jiwa itu satu kesatuan. Karena selagi kita berakal, maka semua yang ada pada tubuh kita, jiwa ini menjadi berharga, jadi sesuatu. Tetapi ketika pikiran ini udah jalan, pikiran ini hilang akalnya, apa artinya semua dari kita? Makanya kemuliaannya anak cucu Adam itu bukan mulia karena sholatnya aja, bukan mulia karena puasanya aja, bukan mulia karena sedekahnya aja, tetapi justru di Al-Quran disebutkan Allah telah memuliakan anak cucu. Apa arti kemuliaan itu? Adalah akal kita.
Yang membedakan kita dengan makhluk lainnya akal kita. Akal sama dengan pikiran. Nah sekarang banyak hal yang mengusik pikiran kita. Banyak hal yang benar-benar tidak bisa membuat tenang kita. Pikiran enggak, hati gelisah. Pikiran suntuk, ganggu hati kita. Pikiran mumet, ganggu hati kita. Ini saya katakan, kalau pikiran udah semeraut, hati kacau balau, perilaku kita kira-kira gimana? Perilaku kita kira-kira gimana? Seumpamanya ada ibu-ibu hari ini bangun tidur, nggak tahu kenapa tiba-tiba bangun tidur kok pikirannya udah mumet dari pagi. Tiba-tiba dari pagi udah mumet. Pagi udah mumet, perasaan kagak enak. Stresnya muncul. Itu kira-kira masak sambil ngedumel nggak? Itu kira-kira pagi-pagi udah banyak ceramahnya nggak? Banyak ceramahnya. Ketika ada anak-anak kampus, sekolah, remaja misalnya, apa yang terjadi? Mereka ya bangun tiba-tiba pikirannya udah suntuk. Ketika dia bangun pikirannya udah suntuk, kira-kira perasaannya gimana? Hari itu masuk kelas gimana kira-kira? Hari itu belajar gimana kira-kira? Saya yakin banyak yang nantinya ngerasa, aduh nih hari kok guru ngomongnya gak enak banget ya. Aduh nih hari kok materinya berat banget sih. Aduh kok nih hari kok kayaknya tuh vibes-nya gak enak deh. Bisa-bisa cuaca disalahin. Hari ini mendung sih. Mendung kan jadi gak semangat ya mau kemana-mana. Kenapa pakai hujan sih? Gara-gara hujan jadi gak bisa kemana-mana. Dan seterusnya. Ada hal yang perlu kita ingat. Manusia itu gak boleh ganggu dua. Tapi dia itu wajib, istilahnya ya, wajib untuk mengendalikan tiga. Dua, jangan diganggu. Tiga, tolong optimalkan. Jangan ganggu yang pertama. Ini jangan dikutip nih. Kejadian yang terjadi pada hidupmu. Peristiwa, kejadian itu di luar kita punya rencana. Kejadian, peristiwa itu ada yang merencanakan. Sadar nggak sih? Kadangkala suntuk pikiran, gak enak perasaan, memunculkan perilaku yang tidak dibenarkan. Itu akarnya karena satu kejadian. Contoh, iya kan? Satu kejadian nih. Terjadilah satu kejadian. Apa ya kira-kira kejadian itu? Contoh aja kecil. Biasanya kita keluar rumah, ketemu tetangga, biasanya tetangga itu nyapa kita. Apa kabar? Mau kemana? Pagi-pagi udah jalan aja. Oh ya nih, mau belanja sayur. Mau kemana nak? Mau kampus bu? Oh iya, baik banget. Setiap hari hampir nyapa kita. Hujan sih. Kenapa pakai hujan? Ini contoh. Oke, kita balik ke tetangga dulu. Satu waktu pagi kita keluar, ketemu tetangga yang sama, yang ramah itu.
yang selalu nyapa itu tiba-tiba tidak menyapa, nggak nyapa kita tuh, malahan kita keluar dia masuk, lagi nyapu, lagi berkegiatan seperti kegiatannya, pas muka kita datang biasanya nyapa, biasanya negor, biasanya senyum, ini baru lihat muka kita, ditaruh sapunya, ditaruh selangnya, dia masuk ke dalam rumah. Kira-kira yang muncul di pikiran apa sih? Hah? Yang muncul di pikiran tuh apa kira-kira? Macam-macam dong. Ada yang nganggap, ada masalah apa tuh ibu? Emang saya buat salah apa sama dia? Kok dia begitu sama saya? Wah, muncul berbagai macam persepsi yang datang pada pikiran kita. Ini kejadian. Ini konteksnya kejadian. Kejadiannya ibu-ibu ngelihat muka kita langsung masuk ke dalam rumahnya. Saya mau tanya, bisa nggak kita atur tuh ibu? Bu, tiap kali saya keluar rumah senyum ya? Bisa nggak? Bisa nggak kita atur si ibu setiap kali ketemu kita sapa ya? Nggak bisa. Itu kejadian di luar kendali kita. Tapi kalau orang bisa belajar seninya mengatur pikiran, ketika terjadi satu situasi, istilahnya dalam kajian ilmu kita, yang datang itu bukan suudzon tapi husnudzon. Ya dong. Prasangka baik munculnya apa? Tuh ibu ketemu muka kita langsung masuk ke dalam rumah. Kalau misalnya itu terjadi sama saya misalnya, apa sih yang Ustazah pikirin? Saya langsung mikir, tuh ibu kebelet ke kamar mandi. Ketika kita mampu mengatur pikiran, nggak sampai masuk ke hati. Pikirannya sudah langsung menyimpulkan hal baik. Oh, ini ibu lagi kebelet ke kamar mandi. Makanya dia ketika melihat kita langsung buru-buru ke kamar mandi. Dia nggak sempet langsung masuk ke dalam hati karena udah kefilter dari pikiran kita sendiri. Adapun banyak kejadian-kejadian yang terjadi hari ini sama kita, itu kan karena ketika masuk ke zonanya akal, itu akal nggak mikir, malah justru ditambah pikirannya dikeruhkan oleh negatif thinking. Anak-anak yang belajar, anak-anak muda, ketika di kelas guru yang biasanya asyik, ramah, ngajak main, ngasih tugasnya ringan, tiba-tiba hari ini masuk ke kelas ngajarnya misalnya tegang ngajar, senyum juga kagak. Tugas yang kemarin udah dikerjain belum? Dikata semua murid-muridnya, ini guru lagi kenapa? Ini guru lagi kenapa? Sama, apa yang bisa kita lakukan oleh responnya orang? Kita nggak bisa lakuin. Maka PR-nya kita kalau mau belajar seni daripada menata pikiran dan hati, itu adalah pertama, jangan pernah ganggu kejadian. Kejadian bukan di luar kuasa kita. Jangan ganggu kejadian. Oke, saya keep dulu, jangan ganggu yang kedua ya. Ganggu yang keduanya saya taruh di belakang. Yang boleh kamu perbaiki, yang boleh kamu mati-matian mengupayakan dan mengoptimalkan, itu yang pertama adalah pikiran kita. Karena pikiran ini pilihan. Kamu bisa mikir positif, kamu juga bisa mikir negatif. Pikiran positif dan negatif itu ikhtiari, pilihan itu. Kamu bisa ngontrol kalau kamu mau. Yang tidak bisa kamu kontrol kejadian peristiwa yang terjadi dalam hidup. Kamu nggak bisa ngontrol seperti tadi hujan turun, bisa nggak?
Kamu bilang, hari ini hari ulang tahun saya, tolong ya jangan hujan. Katanya, siapa kamu? Yang disebabkan oleh kamu yang misalnya merasa tidak nyaman karena hujan turun sampai bikin kamu mau ngontrol hujan. Nggak bisa. Berapa banyak kita ditunjukkan orang yang berprofesi sebagai pawang hujan, ya kehujanan juga. Jangan pernah berperang sama kejadian. Ini juga peringatan kepada kita yang ketika hari ini menghadapi takdir dalam hidup, itu kejadian yang nggak boleh diperangi. Yang dipelajari bukan kejadiannya. Kejadian itu rahasia Allah. Tapi yang perlu kita pelajari, bagaimana caranya menjaga pikiran kita untuk tidak menjadi orang yang berpikir buruk. Maka pikiran ini selalu menjadi nomor satu. Makanya ada ilmu. Ilmu kaitannya dengan akal. Orang yang berilmu perilakunya, perasaannya akan mudah terjaga karena dari awal akalnya terfilter dengan baik. Oleh karena itu, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu semua, ketika kita sekarang berusaha untuk memperbaiki kita, memperbaiki diri kita, pertama, perbaiki akal, karena akal itu koneksinya ke hati kita. Ini penting, karena kalau akal sudah terkoordinasi dengan baik, perasaanmu akan jauh lebih baik. Nggak gampang kamu tersinggung, nggak gampang kamu terusik, nggak gampang kamu menjadi orang yang lemah. Seperti istilah hari ini, para remaja diberikan julukan generasi sandwich, strawberry, lalu divalidasi oleh diri sendiri. Ini kita remajanya, anak remaja. Ya maklum lah, kita kan generasi sandwich. Kok bangga? Kok seneng menjadi generasi itu? Kok kamu memvalidasi kalau kamu itu stroberi yang mudah diinjak lalu menjadi lembek dan hancur? Ini kan masalah. Bayangin memvalidasi kelemahan diri sendiri. Ketika dibilang kamu adalah generasi yang disebut dengan generasi yang sukanya rebahan. Emang itu aku banget. Aku generasi si rebahan itu. Oh ya, disebut lagi dengan istilah generasi bangun siang. Aduh, emang lagi, iya banget lagi. Itu aku banget. Kita memvalidasi kelemahan demi kelemahan yang disematkan orang kepada diri kita sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, bangun siang itu pilihan kita. Jadi kuat atau lemah juga pilihan kita. Jadi orang cengeng sama orang gak cengeng itu juga pilihan kita. Jadi orang mau menyikapi semua peristiwa dengan marah, emosi, kecewa, sedih, itu juga pilihan kita. Kenapa? Karena memang sesuatu yang masuk ke hati tidak mengetuk pintu, tapi hakikatnya dia mampu terfilter dengan pikiran yang jernih. Kalau pikirannya sejak awal tidak benar, jangan harap punya hati yang disebut qalbun salim. Yang mana Nabi telah sampaikan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah, idza salaha salahatil jasad, wa idza fasadatil jasad, ala wahyal qalb. Kan Nabi bilang gitu ya. Sesungguhnya di tubuh ini ada segumpal daging. Jika segumpal ini baik, seluruhnya akan jadi baik. Jika segumpal ini buruk, maka yang lain akan jadi buruk. Ustazah tadi bilang pikiran, ini kok hati? Iya, karena pikiran itu koneksinya ke hati, hati koneksinya pada perilaku, perilaku mengantarkan kita pada hasil kita hari ini. Maka ketika kita bisa betul-betul menjaga pikiran, yang kita dapat, hati ikut jadi tenang. Kalau sudah hati tenang,
yang kita dapat selanjutnya, perilaku kita benar. Bila perilaku benar, yang paling kita akan syukuri bahwa kita akan menemukan hasil yang memuaskan. Hasil yang memuaskan. Kira-kira gini, tadi saya kasih contoh, kita nanam cabai, tumbuhnya cabai lah. Gak pernah cabai tumbuhnya timun, atau timun tumbuhnya cabai. Tidak. Apa yang kau masukkan dalam pikiranmu, itu akan dikembangkan kemudian dengan hatimu. Karena ini perasaan loh. Perasaan ukurannya gak ada yang bisa ngukur. Kalau pikiran sudah berkembang, perilaku gak ada yang bisa kontrol. Ketika kamu punya perilaku reaksi dalam hidup adalah kemarahan, kebencian, itu semua akan mengantarkan pada hasil yang mengecewakan. Apa hasil hidupmu? Kamu ditinggalkan, kamu diabaikan, kamu disepelekan. Dia paling ngomel, dia paling nyerocos habis gini, si ini dia bisa cuma ngamuk doang. Apa sih yang didapat? Apa yang orang hari ini sebut tentang kita, itu adalah hasil cerminan yang kita wujudkan untuk mereka nilai tentang kita. Semua itu sumbernya bukan cuma tentang perilaku, tapi semua itu sumbernya berawal dari pikiran yang tidak mampu kita jaga dengan baik, lalu kemudian terkoneksi dengan hati yang kemudian dirusak karena pikiran yang tidak baik, dan disitulah yang kemudian menjadi penyebab perilaku kita. Kenapa hari ini banyak yang bertingkah dengan kepura-puraan, banyak yang bertingkah dengan kebohongan, bahkan sampai ada yang bertingkah dengan real kejahatan, real kesalahan. Itu sebabnya karena dari pikiran dan perasaan yang tidak terjaga dengan baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita akan tentang pentingnya kita bersama itu menjaga. Bagaimana hati ini perlu dijaga, karena dia menentukan semua perilaku kita, perbuatan kita itu ditentukan oleh bagaimana hati kita. Maka ketika Nabi analogi bahwa setiap dosa itu wujudnya akan seperti noda hitam. Dosa wujudnya seperti noda hitam, yang mana noda itu akan melekat di hati kita. Itu kan yang Nabi ajarkan pada kita. Ketika ada dari kita yang berbuat dosa, maka dosa itu seperti nuttoh sauda, hitam, noda hitam yang kemudian menempel di hati, satu demi satu dari dosa, menempel, hatta yaswadda qalbuh, sampai semua hati menjadi hitam. Hatinya jadi hitam semua. Kalau kira-kira analogi kotoran ini tidak pernah datang dari Nabi, mana bisa kita menggambarkan hati ini seperti kotoran jika dia itu kotor dengan noda-noda dosanya. Tapi di sisi lain hati ini juga bisa bersih, karena hati seorang mukmin diumpamakan seperti taman. Ketika hati kita itu lapang, hati kita itu betul-betul damai, maka kedamaian itu lebih menenangkan daripada kamu healing kemanapun juga. Healing situasi pantai, gunung, itu cuma berapa persen menangin kita. Banyak orang hari ini yang tinggalnya di pesisir pantai, tapi dia galau-galau juga. Betul gak? Banyak orang yang tinggalnya di kaki gunung, setiap hari nangis juga. Tetap kita lomba-lomba pergi ke pantai, pergi ke gunung, katanya mau tenangin diri. Tenang sesaat, balik galau lagi. Kayak gitu. Ternyata dia baru paham, benar.
dari mulut orang. Tapi justru yang paling bising pikiran dan perasaan kita sendiri. Kalau kita terlalu peduli dengan tetangga yang tiba-tiba masuk, coba bayangin sepanjang perjalanan mau ke warung pasar, mau ke warung, mau ke pasar, mau ke sekolahan, itu mikir mulu, tuh ada apa tuh? Aneh banget. Bisa tuh kepikiran sampai pulang, nyampe rumah cerita sama orang rumah kita, muncul berbagai macam persepsi. Besok begitu ketemu lagi, perasaan udah kagak enak. Gak enak. Kenapa? Karena semuanya udah main. Dan berapa banyak kejadian yang terjadi dalam hidup kita hari ini, dari peristiwa yang kita sadar kita gak bisa kontrol, tapi ingat, kita mampu mengontrol pikiran. Bahkan kalau menurut saya wajib mengontrol pikiran. Apalagi yang kedua, perasaan, wajib mengontrol perasaan. Makanya kan orang suka istilahin, jangan jadi orang baperan. Baru ketemu kejadian sedikit, karena pikirannya gak jernih, perasaannya langsung main. Kenapa sih dia begitu amat sama aku? Emang aku salah apa sama dia? Perasaan aku udah terlalu baik sama dia. Muncul berbagai macam perasaan. Contoh kecil, bila ada seorang istri mendapatkan ujian, suaminya, pasangannya selingkuh, apa sih yang biasanya muncul? Kan yang muncul itu biasanya keterpurukan, kesedihan, pikiran semeraut, kamu jahat sekali, kamu begini begitu, dan aku sebagai wanita kurang apa, ngurusin kamu, ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, udah semuanya semeraut jadi satu, mumet itu di kepala semuanya. Gak benar-benar bisa mikir jernih setelah itu. Habis itu buahnya apa? Begitu ketahuan, ketemu suaminya kagak bisa senyum, nggak bisa ajak ngomong enak, nggak bisa. Yun, saya dapat satu pertanyaan dari seseorang. Ketika dia memberikan pertanyaan, kira-kira pertanyaan singkatnya gini, Ustazah, saya temuin suami saya itu banyak kayaknya terlilit pinjol, tapi dia nggak pernah ngomong sama kita, nggak pernah ngomong. Tapi saya temukan dari riwayat chat, dari rekening bank, itu berurusan sama transferan game online dan lain sebagainya, udah banyak banget katanya. Oke? Ditambah lagi, ini orang sholatnya on off, ibadahnya on. Saya nih selaku istri udah tahu katanya, kalau dosa suami nggak ditanggung istri, sebagai istri risih duduk di sebelah orang yang kita tahu sebagai individunya ini nggak benar, nggak baik dan seterusnya. Walaupun sih dia nggak cerita sama kita, walaupun dia nggak ngomong sama kita, tapi selaku istri terganggu juga, Ustaz. Gelisah saya di sebelah dia, apalagi tahu dia nggak sholat, dia nggak ini, pokoknya dia ngeluahin. Apa menurut pandangan Ustazah? Saya berpikir rasanya ingin menyudahi saja rumah tangga ini. Kalau terus seperti rasanya nggak tahan juga. Ini omongan dia. Dari sepanjang cerita yang dia sampaikan kepada saya nggak nemu tabayun loh. Perempuan loh, tidak merasa berpikir perlu bertanya. Kebanyakan dia cuma berpikir perlu bereaksi, nggak mikir nanya. Saya tanya sama dia, kamu ini sudah segini mikir jauh sampai mau nyudahin rumah tangga kamu nemuin katanya banyak bukti dan lain sebagainya, kamu tuh kepikir nggak sih? Saya tanya, buat nanya sama suami kamu, nanya doang, nanya. Emang salah nanya? Enggak kan? Yang nyuruh kamu punya persepsi
ini orang kena judul, dia ini begini. Itu pertanyaannya siapa? Tapi itu nyata. Banyak sekali perempuan hari ini, mereka dengan pikirannya, oh berarti kalau suami saya begini, berarti kan dia selingkuh. Kalau dia udah selingkuh, berarti udah gak layak lagi dong. Kalau dia udah selingkuh, udah tidak termaafkan lagi dong. Begitu juga mungkin kesalahan-kesalahan lainnya yang kita temukan, yang kita lihat. Ini contoh kecilnya. Saya cuma nanya, nggak nanya. Mulut tuh nggak nanya. Duduk, ajak ngomong. Saya nih nemuin ini. Bicara baik-baik. Bukan ngajak berantem. Karena pikiran yang udah semeraut, perasaan yang sudah terakumulasi. Sampai bikin kita aja nggak bisa ngomong bener. Betapa ruginya itu. Ketika hari ini kita menjalani hidup pikiran yang tidak sinkron dengan perasaan, ditambah pikiran yang kusut, dipadu dengan perasaan yang semeraut, menimbulkan kekacauan dalam perilaku yang seringkali kita temukan banyak pada akhirnya komunikasi hilang, ingin menjalin pertemanan hilang, ingin bersosialisasi hilang. Pada akhirnya kita temukan banyak, baik istri, baik anak-anak sekolah, baik orang-orang bekerja, mereka menyimpulkan gini, semua orang gak ada yang asik, semua orang gak ada yang seru, semua orang itu sama, yang paling benar udah sibuk aja sama diri sendiri, tidak perlu peduli sama orang-orang di sekitar. Kenapa jadiin subjek yang salah itu orang? Kita kan selama ini salah tuh. Kita menyalahkan itu selalu ke sana, ke dia, ke keadaan. Ketika ada orang bilang, kamu kenapa nilaimu turun? Ya habis pelajarannya berat. Pelajaran yang disalahin. Malas, enggan belajar, itu pilihan. Contoh, Ramadan ini bukti kalau kita itu mampu menahan hawa nafsu, bahkan dari pelajaran terkecilnya, makan dan minum. Ramadan ini juga sebagai bukti kalau kita tuh mampu sholat sunnah. Buktinya kita bisa taraweh. Ramadan ini juga bukti kalau kita tuh bisa tahajud. Buktinya kita bangun sahur. Bisa kita bangun sahur. Iya kan? Buktinya Ramadan ini subuh tuh nggak susah. Subuh tuh nggak susah. Semuanya bisa. Tapi yang jadi persoalan kita memilih kali susah. Hidup kita ini dikelilingi oleh semua orang, terserah mereka mau seperti apa. Poin utamanya bukan terlalu peduli mereka seperti apa, tapi poin utamanya adalah belajarlah kita menjadi siapa. Kita menjadi siapa. Maka hari ini ketika datang satu peristiwa dari kejadian-kejadian hidup, belajarlah mengontrol pikiran. Belajarlah menyinkronkan perasaan dengan perasaan yang dibenarkan. Dan hal yang perlu kita jaga dan kita kontrol selanjutnya adalah perilaku kita. Kita nggak bisa tahan orang komentarin kita, tapi kita bisa nahan mulut kita untuk mengomentari orang. Kita nggak bisa menahan penilaian orang terhadap diri kita, tapi kita mampu menahan diri dari menilai orang. Karena yang kita mampu kendalikan itu bukan tentang orang kepada kita, tapi tentang bagaimana kita kepada orang. Maka kalau hari ini kita mau menjadi orang baik, mau berperilaku seperti orang-orang baik, berperilakulah jujur terhadap diri sendiri. Jujur seperti apa diri kita ini. Jangan pernah berlakon, jangan pernah berpura-pura. Karena semua itu hanya akan semakin membuat kita terbebani dalam menjalani hidup ini.
Sebagai istri, tuluslah. Awali dari awal pikiran sampai perasaan sampai perlakuan. Perilaku kita itu semua tidak perlu dibuat-buat. Tapi kita perlu belajar untuk mengontrol perilaku kita. Baru, nah ini yang terakhir, yang tidak boleh kita ganggu gugat. Setelah yang pertama, yang tidak boleh kita ganggu gugat, yang kedua itu adalah hasil. Hasil itu bukan kuasa kita. Hasil tentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ada orang rajin bekerja, lalu menerima upah dari pekerjaannya. Kita tidak berhak mempertanyakan kenapa upahku hanya segini saja. Kenapa aku hanya dihargai begini aja? Kita bakal capek. Makanya banyak orang pengangguran hari ini. Kenapa? Karena orang ngerasa terlalu tinggi ekspektasinya. Dia merasa dia terlalu pintar, terlalu pandai, terlalu bisa, sehingga dia nggak mau diupah, nggak mau dihargai seperti orang yang menghargai dia. Kenapa repot sama hasil? Orang itu jalani dulu. Hari ini anak-anak muda, mereka ada yang tertantang ingin sukses, tapi mereka seringkali menjemput sukses karena mereka berani melangkah. Yang nggak sukses siapa? Yang cuma ngobrol doang. Enaknya kita bikin apa ya? Enaknya kita bisnis apa ya? Enaknya habis gini kita ngapain ya? Kita mau jadi istri, punya suami yang begini, harusnya kita ngapain ya? Ngomong aja. Setelah ngomong, dibenturin dengan apa yang menghalangi dia untuk mewujudkannya. Ternyata penghalangnya bukan dari mana? Bukan dari eksternal. Penghalangnya bukan dari luar. Penghalangnya dari diri dia sendiri. Orang hari ini yang nggak dapat kerjaan, yang halangin siapa? Nggak ada pekerjaannya. Dia yang ngebatasin pekerjaannya sendiri. Orang dalam Islam diminta tawakal. Kenapa tawakal itu ada? Karena tawakal itu hasil. Ketika seseorang memasrahkan urusannya kepada Allah yang Maha Kuasa, berarti dia telah ridha apapun hasilnya. Apapun hasilnya loh. Tapi kalau sekarang kita menangisi hasil, saya udah ujian, udah mati-matian, tapi kenapa hasilnya sekian? Mau kamu nangis sebanyak lautan air yang tumpah, bisa gak ngembaliin kamu mendapatkan hasil yang kamu harapkan itu? Enggak. Maka menjadi insan, kalau mau hidup tenang, jangan ganggu kejadian dan jangan kutik hasil. Yang perlu dilakukan adalah total pasrahkan urusan kepada dia yang mengatur kejadian dan dia yang mengatur hasil. Tapi yang kita punya tugas di sini adalah atur pikiran, atur perasaan, dan atur perilaku kita. Dari sini semua, saya hanya ingin meringkas. Maka apa yang perlu kita lakukan hari ini untuk kita menjaga konsistensi pikiran dan hati agar kita betul-betul bisa menyinkronkan dia, untuk kita bisa menata pikiran dan hati kita, diawali dengan belajarlah menata pikiran dengan hati, dengan iman kepada Allah dan Rasul. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang cuma tahu berzikir itu menenangkan hati. Ayatnya enggak gitu. Ayatnya alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum li dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah menyatakan sejak awal, alladzina amanu, orang yang beriman. Tatmainnu, hatinya menjadi tenang.
karena mengingatku. Syarat utamanya apa? Iman. Iman. Belajar memupuk iman. Belajar meningkatkan iman. Belajar menjadi insan yang beriman. Ini penting karena ini menyangkut kehidupan dan kesejahteraan kita di dalam menjalaninya. Kalau sudah beriman, orang yang beriman mengingat Allah, hatinya jadi tenang. Kalau imannya kagak, mereka mengingat Allah, makanya nggak datang-datang tenangnya. Ayat ini sering dipotong. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, mengingat Allah itu hati jadi tenang. Iman dulu nggak? Kalau kita menjadi anak, kita menjadi wanita, kita menjadi orang tua, beriman, saya yakin iman ini akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang insya Allah hadir kajian, berbuat kebaikan, mengerjakan kebaktian sosial dan lain sebagainya. Apapun yang kita lakukan, kebaikan sedikit, mengingat Allah sedikit, hati kita akan didatangi dengan ketenangan. Ingat Allah, maka ingat kejadian ini datangnya dari Allah. Ingat Allah, maka ingat hasil itu akan Allah berikan tanpa merugikan kita yang berbuat. Makanya Allah katakan, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah itu zat yang punya sifat tidak pernah zalim kepada para hamba-hambanya. Kunci kita adalah yakin. Yuk, maka belajar dari seni menatah hati, perbaiki niat kita, perbaiki keimanan kita, dan perbaiki bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, agar insya Allah dari sini Allah pasti akan tunjukkan ketenangan itu ada padaku. Akulah yang menurunkan ketenangan, maka gunakan cara untuk meraih ketenangan, bukan datang atau berbuat pada perbuatan yang salah, tapi datang kepada Dia yang memegang semua ketenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua iman yang kukuh, iman yang tinggi, iman yang dengannya kita semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Iman yang dengannya insya Allah Allah tuntun dan Allah bimbing pikiran kita. Iman yang dengannya Allah Subhanahu wa taala perbaiki hati dan perasaan kita. Iman yang dengannya juga menuntun dan membimbing perilaku dan perbuatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat